Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Galang Kalbuat Laborut dengan NIM 25091387094. Nah, saya berasal dari kelas 2025B. Nah, di sini saya mau menjelaskan atau mempresentasikan atau mempresentasikan terkait perbandingan arsitektur IoT model 3 lapis hingga 7 lapis. Oke, oke. Yang kedua ini, yang pertama ini pengertian IoT, yang dimana IoT ini adalah jaringan perangkat fisik yang terhubung melalui internet. Perangkat dapat mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis. Untuk memahami bagaimana sistem IoT bekerja, digunakan model arsitektur berlapis yang menggambarkan pembagian fungsi dalam sistem. Nah, dua model yang umum digunakan adalah model 3 lapis dan model 7 lapis. Next. Oke, yang pertama sendiri arsitektur IoT 3 lapis. 3 lapis yang dimana arsitektur IoT 3 lapis ini adalah model paling dasar untuk menjelaskan bagaimana sistem Internet of Things ini bekerja. Nah, model ini itu dibagi sistem membagi sistem menjadi 3 bagian utama. Yang pertama perception layer, yang kedua network layer, dan yang ketiga application layer. Oke, untuk cara kerja singkatnya sendiri yaitu sensor membaca data. Yang kedua, data dikirim melalui jaringan. Yang ketiga, aplikasi memproses dan menampilkan hasil. Oke, sini kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Dan yang kedua, cocok untuk pembelajaran dasar. Dan yang ketiga, struktur yang tidak rumit. Untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama, tidak memisahkan proses penyimpanan dan analitik secara detail. Dan yang kedua, kurang cocok untuk sistem IoT skala industri industri BE. Oke, lanjut. Oke. Arsitektur IoT model 5 sampai 7 lapis. Nah, arsitektur IoT 5 sampai 7 lapis ini tuh adalah pengembangan dari model 3 lapis yang lebih rinci dan terstruktur. Nah, model ini tuh banyak banget digunakan dalam implementasi industri karena memisahkan fungsi komunikasi, pemrosesan data, penyimpanan hingga pengambilan keputusan bisnis. Nah, model IoT 5 lapis itu yang pertama, perception layer, kedua, transport layer, yang ketiga, processing layer, yang keempat, application layer, dan yang kelima, business layer. Oke, model IoT 7 lapis sendiri, yang pertama, physical device layer, dan yang kedua, connectivity layer, yang ketiga, edge computing layer, yang keempat, data accumulation layer, yang kelima, data abstraction layer, dan yang keenam, application layer, dan yang ketujuh sendiri, yaitu business layer. Oke, next. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan dari arsitektur IoT 5 sampai 7 lapis. Yang dimana kelebihannya sendiri ini yang pertama pembagian fungsi lebih jelas. Dan yang kedua
mendukung edge computing. Yang ketiga, skalabilitas tinggi. Yang keempat, manajemen data lebih baik. Dan yang kelima, mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, biaya implementasi itu tinggi. Yang kedua, integrasi lebih sulit. Dan yang ketiga, tidak selalu dibutuhkan. Empat, lebih kompleks. Oke, lanjut. Nah, ini tuh arsitektur IoT 3 layer yang dimana yang pertama sendiri application layer, cloud atau servers. Yang kedua network layer, routers atau end gateways. Dan yang ketiga perception layer, sensor and actuators. Nah, ini yang kedua arsitektur IoT 5 layer. Yang dimana IoT 5 layer ini terdapat 5 layer. Yang pertama yaitu business layer atau business model. Kedua, application layer atau cloud atau server. Yang ketiga, processing layer, storing, analyzing, and processing the data. Oke, yang keempat, transport layer, gateways, routers, atau Bluetooth. Yang kelima sendiri, perception layer atau sensor. Oke, kita masuk ke arsitektur 7 layer. Yang dimana eh, terdapat 7 layer ya. Yang pertama itu layer satu itu eh, things yang dimana device sensor control atau ETC. Dan yang kedua connectivity atau edge computing yang melibatkan communication protocol, networks, M2M, Wi-Fi, Telekom, WGIS. Itu layer 2. Untuk layer 3 sendiri yang layer 3 itu global infrastruktur di mana cloud infrastruktur, public, private, hybrid, managed. Dan yang keempat sendiri, layer keempat, data ingestion, big data, harvest, and storage of thing data. Data analysis itu layer kelima yang dimana reporting, mining, machine learning. Yang keenam, application layer. Custom apps built using thing data. Ketujuh atau layer 7, people and process, transformational decision making based on things, apps, and data. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk perbandingan model 3 lapis PS 5 7 lapis. Nah, untuk aspeknya sendiri, kompleksitas model 3 lapis yang pertama sederhana dan model 5 7 lapis itu kompleks dan detail. Nah, yang kedua aspek cocok untuk edge computing, di mana model 3 lapis pembelajaran dasar, implementasi industri. Nah, yang ketiga penyimpanan data digabung di aplikasi. Model 3 lapis digabung di aplikasi, model 5 7 lapis dipisah. Untuk aspek analitik sendiri, ini untuk model 3 lapis umum di aplikasi. Untuk model 5 7 lapis ini ada layer khusus. Nah, yang kelima itu manajemen bisnis. Model 3 lapis nggak spesifikasi,
model 5-7 lapis, ada business layer. Nah, perbedaan utamanya itu yang pertama detail proses. Model 3 lapis ini menggabungkan banyak fungsi dalam satu layer. Yang model 7 lapis memisahkan fungsi agar lebih spesifik. Dua, edge computing. Tidak ada dalam 3 lapis. Jelas yang 7 lapis tidak didefinisikan dalam model. Nah, ketiga, manajemen data. Model 3 lapis ini tidak memisahkannya. Nah, sedangkan 7 lapis membedakan antara penyimpanan, pengelolaan, dan analitik. Empat, orientasi bisnis. Model 7 lapis ini memiliki bisnis layer dan model 3 lapis hanya fokus pada teknis. Nah, sini untuk kesimpulannya sendiri, model 3 lapis ini merupakan arsitektur dasar yang sederhana dan konseptual, cocok untuk pembelajaran dan sistem IoT skala kecil karena hanya membagi sistem menjadi sensor, jaringan, dan aplikasi. Nah, model 5 lapis memberikan struktur yang lebih terorganisir, sudah sudah memisahkan pemrosesan data dan manajemen bisnis, hingga lebih sesuai untuk sistem menengah. Nah, model 7 lapis adalah model paling detail dan modular. Memisahkan edge computing, penyimpanan data, analitik, dan bisnis secara jelas sehingga sangat cocok untuk implementasi industri dan sistem skala besar. Pemilihan arsitektur IoT harus disesuaikan dengan kebutuhan, skala sistem, kompleksitas, dan anggaran. Nah, nggak semua sistem ini membutuhkan 7 lapis, tapi untuk sistem industri modern. Nah, arsitektur yang lebih detail memberikan keunggulan dalam skalabilitas, manajemen data, dan pengambilan keputusan. Nah, itu untuk kesimpulan dari saya. Oke, sekian dari yang saya jelaskan atau saya presentasikan tadi. Terima kasih.